차 잘 마셨습니다. 그럼 다음에 또 뵐게요. 아니, 오떡사. Setbyul datang membawa makanan dan Bugong menyambutnya dengan gembira. Lalu malah mengajaknya untuk makan bersama. Kemudian Bugong memperkenalkan Setbyul sebagai pegawai paruh waktu di Tol Serba. Mendengar hal itu, Yonjo bingung dan Dayun mencoba memberitahukan yang sebenarnya. Namun, Bugong malah menceritakan kebaikan Setbyul dan telah menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Dayun mencoba memberikan kode kaki ke Setbyul, tapi malah ke ibunya. 좀 생기고 사무 좀 생기고 막 믿고 맡길 수 있는 아야. 야, 나 아까부터 왜 이리 자꾸 발로 차고 지랄이고. Karena mengetahui Setbyul tinggal di rumah itu, membuat Yonjo tak tahan. Lalu bergegas pamit untuk pergi. 다음에 또 뵙겠습니다. 왜? 연주 씨. Dayun mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman tersebut. Namun, Yonjo tidak peduli lalu pergi. Di tempat lain, Dalsik dan Gyumbi mulai untuk berkomunikasi lewat telepon. 앞으로 디티님. 이거 진짜 꿈 아니죠? Di sisi lain, Dayun yang tampak resah didatangi Setbyul untuk menawarkan memberi penjelasan kepada Yonjo tentang salah paham tersebut. Tetapi Dayun menolaknya karena akan mengurus sendiri. Lalu Setbyul sempat menanyakan mengapa Dayun tidak memberitahukan Bugong bahwa dia telah keluar. Namun Dayun tidak bisa memberitahukan hal tersebut. Sedangkan di Tol Serba ada seorang laki-laki membeli sosis lalu membawanya ke kasir dan Dalsik yang sedang menelepon meminta waktu sebentar dengan alasan ada klien. 감사합니다. 또 오세요. Setelah itu melanjutkannya lagi. Sesampainya di rumah, Yonjo bertemu Direktur Cho bersama ibunya. Namun Yonjo beralasan sedang lelah dan segera masuk ke kamar. Dayun sangat sedih dengan kejadian tadi. Kemudian Dayun sempat mencoba untuk menghubungi Yonjo. Sedangkan Setbyul juga merasa tidak enak karena telah menjadi penyebab ini semua. Kemudian Setbyul turun dari kamarnya dan bertemu dengan Pak Choi yang sedang mengupas toge. Dan terjadilah obrolan yang sangat panjang malam itu. Kemudian Pak Choi merasa tidak berguna karena tidak bisa mendapat pekerjaan dan menafkahi keluarganya. Namun mencoba untuk menjadi berguna dengan memasak. Untuk menghiburnya, Setbyul memberitahukan bahwa Bugong sering memikirkan Pak Choi. Karena sudah larut malam, Bugong merasa sangat khawatir. Karena merasa diberi perhatian, Pak Choi segera menyusul ke kamar. Dan malah Setbyul yang disuruh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Scene lalu berpindah. Dayun mencoba menghubungi Song Tae untuk menanyakan apakah Yonjo ada di kantor. Tapi ternyata Yonjo hari ini tidak masuk dan Direktur Cho datang namun pergi lagi. Karena keadaan yang aneh, Dayun segera pergi ke rumah Yonjo, sedangkan Yonjo telah pergi bersama Direktur Cho. Ketika mereka pergi, Dayun datang dan menemui ibu Yonjo, lalu memperkenalkan diri bahwa dia pacar Yonjo. Dan Dayun akan berusaha untuk menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Yonjo. Tetapi dia meminta agar sang ibu membiarkan Yonjo memutuskan keputusannya sendiri. Karena ibunya telah menyanggupi permintaan Dayun, Dayun lalu pamit dan segera pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Bugong mendapat teguran dari atasannya karena belum pernah menjadi ratu asuransi. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari seseorang yang ingin bertemu dengannya. Sedangkan Pak Choi yang menata minuman tanpa sengaja mendengar pembicaraan yang membutuhkan orang untuk bekerja. Dan Pak Choi segera menemui orang tersebut lalu menawarkan diri untuk bekerja. 들으려고 들은 건 아닌데 얘. 일할 사람 가능하시다고요? 오늘 당장? Di sisi lain, Bugong telah datang ke rumah Yonjo tanpa diketahui bahwa yang mengundangnya adalah ibu Yonjo.
Alhasil, Bugong sangat gembira karena mendapat seseorang yang mendaftar investasi sebesar 20 juta per bulan. Kemudian, Bu Heja memberitahukan hubungan anaknya yang pacaran dengan laki-laki miskin. Bugong yang mendengarnya memberikan pendapat seharusnya mencari yang selevel karena kemungkinan laki-laki hanya memanfaatkan statusnya saja. Alhasil, Bu Heja merasa sangat senang karena memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, Bugong pergi untuk menyiapkan kontrak yang diminta. Bugong sangat senang karena akan segera menjadi ratu asuransi. Sedangkan Pak Choi yang masih berjaga meminta Daison untuk menggantikannya karena dia harus segera datang ke tempat interview. Shin lalu berpindah. Set Byul yang hendak pergi dari rumah tersebut tanpa sengaja bertemu dengan Dayun. Dan Dayun hanya bertanya apakah sudah ada tempat. Tak lama kemudian, Dayun mendapat telepon dari kantor pusat bahwa ada seseorang yang mengajukan laporan produk kadaluarsa. Dan itu adalah sosis yang dibeli semalam. Kemudian, Set Byul mencoba mengingatkan bahwa yang berjaga saat itu adalah Dalsik. Setelah itu, Dayun segera memeriksa CCTV dan tak lama kemudian mendapat pesan dari pembeli yang menawarkan untuk berdamai dengan membayarnya sebesar 3 juta. Kemudian, Set Byul menanyakan kondisi permasalahannya dan Dayun menceritakan uang yang diminta pembeli sosis tersebut. Set Byul sempat khawatir, namun Dayun mengatakan bahwa dia bisa mengatasi ini semua. Lalu menyuruh agar Set Byul segera pergi. Tanpa sengaja, Set Byul melihat Dalsik yang sedang mengintip. Alhasil, Set Byul mendatangi Dalsik lalu menanyakan bagaimana dia bisa melakukan kesalahan yang mengakibatkan harus membayar sebesar 3 juta. Jika Dalsik harus membayarnya sendiri, Dalsik harus menyelesaikan webtoon selama 2 bulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu Set Byul heran karena Dalsik yang selalu turun hanya ketika waktu makan dan sempat mencoba alat yang Dalsik punya. 야 진짜 유치해가지고 진짜 아유 와 이거 뭐야? 어떡해 전화 안 받으시면 이거 압수해요 빌려주세요. Sedangkan Pak Choi telah datang ke rumah Bu Heja. Dan Pak Choi juga teringat ketika Bu Heja belanja sebanyak 1 juta di Toserba waktu itu. Kemudian Pak Choi akan bekerja sebagai supir dan harus lulus dalam tes mengemudi yang diadakan Bu Heja. 그 사모님 내가 보니까 이 보통 분 아니야. Shin lalu berpindah. Malam itu keluarga Pak Choi sangat gembira karena Bugong akan menjadi ratu penjualan dan Pak Choi mendapat pekerjaan bagus. Namun kebahagiaan itu tidak untuk Dayun. 잘 먹었습니다. 와. 와도. Di Toserba, Dalsik sedang berjaga sambil mencari inspirasi untuk komiknya. Dan tiba-tiba teringat kejadian waktu itu. Lalu menuangkannya ke dalam komik dan ketika Gyumbi membacanya, dia sangat terkejut. 찌찌 이게 운명인가? Gyumbi merasakan aroma cinta yang semerbak di hatinya, begitu juga yang dirasakan Dalsik. 만나자고 할까? 그게 누군데? Kemudian Dayun mencoba meyakinkan apakah yang ditelepon itu seorang wanita, karena sebelumnya Dalsik pernah menipu seseorang di telepon menggunakan suara wanita. 이 오빠 진짜 웃긴다. 제가 언제요? Lalu Shin berpindah. Set Byul kini tinggal bersama Hyunjo untuk sementara waktu. Hyunjo merasa sedih karena tidak bisa membantu banyak untuk sahabatnya tersebut. Di kantor pusat sedang diadakan rapat mengenai produk kadaluarsa yang dijual di cabang Dayun. Dan konsumen mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwenang. Lalu kantor pusat akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Hyunjo. Shin lalu berpindah. Dalsik datang ke peramal untuk menanyakan masalah percintaannya. Karena mendapat ramalan yang bagus, alhasil dia sangat senang. 뜨거운 사랑이요? Tak lama kemudian, Gyumbi juga datang ke sana. Dia juga menanyakan tentang cinta.
Karena merasa puas dengan jawaban yang diterima Gyumbi, lalu pergi begitu saja. Dan peramal itu ternyata menggunakan pakar harian. Setelah itu, Bugong juga datang ke sana. Kedatangan Bugong menanyakan mengenai hubungan Dayun dan Yonjo apakah cocok atau tidak. Kemudian peramal tersebut tidak bisa memberikan jawaban karena harus mengetahui tanggal lahir mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Bugong lalu pergi begitu saja. Scene lalu berpindah. Setbyul yang berada di depan Toserba melihat Dayun yang sedang banyak masalah. Akhirnya, Setbyul memutuskan untuk menelepon Dalsik untuk ikut bersamanya. Di sisi lain, Jiwok telah mendatangi sebuah agensi untuk menanyakan keberadaan Yeonbyul. Sedangkan Yeonbyul merasa lelah disuruh-suruh dan mulai melakukan perlawanan. 뭐 하는 거야? 미쳤어? 몰랐어. 나 인생 직진이야. Karena sudah menemukan Yeonbyul, Jiwok segera memberi kabar ke Setbyul mengenai adiknya yang berada di agensi yang bagus. Dan mencoba untuk membujuk Setbyul agar memberikan kesempatan untuk terus berjuang. Di sisi lain, terlihat ada seorang wanita yang diam-diam mengambil gambar Jiwok. Setelah mendapat telepon, Setbyul mendatangi pembeli sosis yang berada di rumah sakit dan mengaku sebagai perwakilan dari Toserba. Setbyul mengetahui bahwa mereka hanya berpura-pura, lalu mengancam untuk mendapat uang. Karena mereka lebih tua, Setbyul membawakan seseorang yang cocok untuk berbincang dengan mereka. 오빠! 지금이야, 오빠! 참아. 어떡해. 눈 깔아요. 내려와요. Singkat cerita, terjadilah negosiasi di antara mereka. Alhasil, pembeli sosis tersebut meminta 1 juta. Di balik kebrutalannya, ternyata Dalsik takut. Dan setelah berunding, akhirnya mereka setuju dengan uang 1 juta. Lalu Setbyul segera memberitahukan Dayun mengenai uang perdamaian yang berhasil diturunkan menjadi 1 juta. Awalnya Dayun senang, namun mengetahui Setbyul telah datang menemuinya, membuat Dayun merasa tidak perlu karena tidak bersalah. Kemudian Dayun tidak mau berdamai memberikan uang yang diminta. Jika terus begini, maka korban lainnya akan terus bertambah. Dan Dayun sudah mempunyai rencana untuk masalah ini. Tetapi Dayun masih galau karena Yonjo tidak ada kabar. Tak lama kemudian Jiwok datang. Kedatangannya untuk menanyakan Setbyul berada di mana. Dan Dayun memberitahukan bahwa Setbyul telah keluar dan juga telah terkena tipu dan diusir dari rumahnya. Karena Dayun tidak tahu keberadaan Setbyul, membuat Jiwok marah karena Dayun tidak peduli dengan Setbyul. 그럼 샛별이 지금 어디서 지내요? 샛별이가 점잖이 생각하는 거 제발 반이라도. Di suatu tempat, Jiwok berhasil menemukan Setbyul. Kemudian Jiwok mengajak Setbyul untuk ke rumahnya karena tidak mau jika temannya menjadi gembel. Di sisi lain, wanita ini terus mengambil gambar. Kemudian, Jiwok telah mendapat video koreografi Yeonbyul, lalu menunjukkannya ke Setbyul. Hari ini adalah pertama kali Pak Choi bekerja untuk mengantar Yonjo berangkat kerja. 수고하셨어요. Sedangkan Setbyul mencoba menelepon Paman Gondrong untuk mempromosikan barang. Namun, Paman Gondrong beralasan sedang ada urusan mendadak dan akan menelponnya lagi. Karena Paman Gondrong tidak lagi bekerja dengan Setbyul, sesuai yang diminta Direktur Cho. Tak lama kemudian, Setbyul mendapat pesan dari Dayun untuk pergi ke Toserba. Kemudian, Dayun mendatangkan orang dari kantor kebersihan untuk inspeksi. Dayun mencoba menyelesaikan dengan kejujuran, tetapi korban menjadikan itu untuk mencari uang dan meminta agar Setbyul menangani ini semua dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi Setbyul merasa Dayun hanya pamer. 니똥 굴다! Tak lama kemudian, Dayun mendapat pesan dari Yonjo untuk bertemu malam ini. Pada saat bertemu,
Dayun menceritakan semua kejadian yang menimpa Setbyul, mulai dari dipecat hingga sampai tinggal di rumahnya. Namun Yeonjo hanya mengatakan bahwa makan malam terakhir ini dia berharap Dayun menikmatinya. Dan Dayun harus mencari pasangan yang cocok karena Yeonjo merasa itu bukan dia. Setelah itu Yeonjo pergi bersama Direktur Cho. Talk about things we've got.